Ya, makasih ya. Jadi memang udah perjalanan panjang ini sampai dengan sekarang di Pupuk Iskandar Muda. Jadi yang pertama dulu saya masuk di sebagai karyawan baru itu berangkat dari PT Pupuk Kalimantan Timur di Kota pada tahun 1992. Sampai dengan tahun 2011 posisi terakhir saya sebagai manajer akuntansi di Pupuk Kalimantan Timur, kemudian pindah ke Pupuk Indonesia Holding di tahun 2012. Di sana saya ditugaskan sebagai GM atau General Manager Keuangan. Pada saat itu di rootnya adalah Pak Arifin Tasrif yang sekarang menjadi Menteri SDM. Sampai dengan tahun 2018 saya ditugaskan sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan di Pupuk Indonesia Logistik. Pupuk Indonesia Logistik ini adalah anak perusahaan dari Pupuk Indonesia Holding juga yang berkewajiban untuk mendistribusikan produk pupuk di seluruh anak perusahaan Pupuk Indonesia dan produk amonia. Tahun 2018 di bulan Mei sampai dengan Juli pertengahan saya ditugaskan ke Pupuk Iskandar Muda di tahun 2018. Jadi sempat 1,5 bulan aja saya di Pupuk Indonesia Logistik. Tahun 2018 saya sebagai Direktur Komersil yang membawai keuangan dan pemasaran di Pupuk Iskandar Muda. Kemudian tahun 2020 berubah nomenklaturnya, saya ada RUPS lagi, tentunya menjadi Direktur Keuangan dan Umum sampai dengan saat ini. Ini yang membawai keuangan, SDM, dan umum, termasuk juga sebagian pemasaran. Walaupun sekarang secara overall pemasaran sudah ditarik sentralisasi ke Pupuk Indonesia Holding. Demikian di perjalanan saya cukup panjang juga. Duka-dukanya sih banyak. Kalau menurut saya sih banyak sukanya daripada dukanya. Karena begitu duka itu tercapai itu menjadi suka gitu ya. Dan yang paling saya senang itu adalah pada saat pengambil alihan atau pembelian aset ex AAF dulu. Jadi di Pupuk Iskandar Muda itu bersebelahan dengan Pupuk AF yang pada saat itu tidak bisa beroperasi kembali karena keterbatasan pasokan gas. Nah, saat itu tahun 2018, awal-awal saya ditunjuk sebagai Direktur Komersil di Iskandar Muda. Kita melihatnya aset tersebut sangat strategis, dan kita memberanikan diri dengan kajian yang matang, kita beli aset tersebut. Dan sampai dengan saat ini aset itu juga kita manfaatkan karena di dalamnya masih ada pergudangan yang bagus, kemudian ada pelabuhan yang bagus, dan aset-aset pabriknya juga masih ada. Nah itu sukanya adalah seperti itu. Saya senang itu mengotak-atik itu begitu itu tercapai, kemudian hasilnya bagus. Dukanya yang tadi itu hilang semua gitu. Gitu. Ya memang dukanya pada saat itu ya, waduh berani nggak kita ngambil ya. Nanti dananya dari mana gitu ya. Tapi dengan ya semangat bismillah dibantu dengan kita dan holding juga akhirnya keinginan itu bisa terjadi. Jadi target-target kita di tahun 2022 ini seperti yang sudah ditugaskan oleh pemegang saham ya. Kita ada beberapa target besar yang harus kita penuhin, yaitu ada pencapaian laba, kemudian KPI, ya, tingkat kesehatan, dan cash flow kita harus positif. Nah, poin-poin itu yang ditugaskan oleh pemegang saham harus kita capai.
Itu yang harus kita jaga. Dan pencapaian kita selama triwulan 1 ini di tahun 2022 ini untuk laba setelah pajak kita itu mencapai 83,2 miliar. Ini kalau dibandingkan dengan RKAP-nya kita bisa mencapai 371%. Jadi alhamdulillah ini dukungan teman-teman kita internal dan holding juga. Pencapaian kita di triwulan 1 ini sangat baik. Dan itu kalau kita bandingkan dengan target 1 tahun, itu kita sudah bisa mencapai 92%. Jadi alhamdulillah ini di triwulan 1 ini kita sudah bagus, dan kita proyeksikan di bulan April itu kita bisa mencapai 100% dari target 1 tahun. Dan alhamdulillah laporan kita kemarin bulan April memang bisa mencapai. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua ya, selamat semangat. Kemudian dari pencapaian KPI kita KPI perusahaan itu juga mencapai 73,6%. 73,6%. Itu kalau kita bandingkan dengan target triwulan 1 itu kita bisa mencapai 105%. Kemudian dari segi tingkat kesehatan kita, skor kita di triwulan 1 kemarin itu 69,5%. Nah, kalau kita bandingkan dengan target sampai dengan triwulan 1 kemarin itu kita bisa mencapai 115%. Cash flow kita juga menunjukkan angka positif. Jadi 4 poin tadi itu, pencapaian laba, KPI, tingkat kesehatan, dan cash flow itu kita semuanya di atas target semua. Alhamdulillah kemarin juga kita rapat monitoring dengan holding, dengan Pupuk Indonesia. Holding apresiasi dengan kita semua ya, semangat ke karyawan gitu. Bukan berarti triwulan 1 kemudian kita berhenti, enggak, karena masih ada 9 bulan ke depan ini ya. Ini harus tetap ditargetkan lebih bagus dari kami. Jadi langkah-langkah strategis kemarin yang kita lakukan untuk mencapai kinerja tadi itu, kita menseimbangkan antara kewajiban kita kan tetap nomor 1 harus menyiapkan pupuk untuk subsidi. Ini dalam rangka ketahanan pangan ya. Dalam rangka ketahanan pangan kita tetap fokus untuk menyiapkan pupuk bersubsidi, tetapi di samping itu kita juga melihat peluang. Kita tahu ya, ekonomi global saat ini dengan adanya perang Rusia Ukraina ini sangat berdampak juga terhadap pasokan pupuk, sehingga harga-harga juga naik semua. Nah, kita melihat peluang tersebut, kita coba isi ceruk-ceruk yang dimana konsumen membutuhkan. Jadi kita ada jualan amonia juga, kita jualan urea ekspor juga. Tetap urea ekspor yang kita jual itu setelah kebutuhan pupuk PSO dalam negeri terpenuhi. Nah, setelah pupuk dalam negeri terpenuhi aman, kita baru memanfaatkan peluang ekspor. Kemudian juga kita lagi mengoptimalkan yang tadi di depan saya sampaikan, kita membeli aset XA tadi itu, lagi kita coba untuk komersialisasikan. Ini memang sampai dengan saat ini masih belum ada deal, tetapi sudah banyak calon-calon yang melihat ke sana, yang berminat ke sana. Insya Allah nanti di semester 2 ini nanti itu bisa terwujud, dan itu bisa akan semakin meningkatkan kinerja kita di tahun 2022 ini. Ya, memang peran CFO di sini sangat sentral sekali. Kenapa saya bilang sentralisasi sekali? Karena di sistem organisasi kita, di perusahaan kita, sekarang kita ada 3 direktur. 1 direktur utama, kemudian yang kedua direktur
keuangan dan umum, dan yang ketiga direktur operasi. Nah, ini biasanya direktur operasi punya target sendiri, punya ego sendiri. Direktur keuangan punya target sendiri, punya ego sendiri. Dirut pun juga gitu ya, punya target-target sendiri. Nah, saya katakan peran CFO di sini ini sangat sentral karena harus bisa menselaraskan antara beberapa kepentingan tadi itu supaya menjadi kepentingan perusahaan yang nomor satu. Ya. Itu yang saya bilang sentral. Dan itu memang ya kuncinya di CFO, karena dia yang tahu bagaimana orang operasi harus memproduksi dengan sesuai kebutuhan yang diinginkan pasar, dan mana yang di satu sisi Pak Dirut sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab nomor satu, dia juga harus mencari peluang-peluang tersebut. Nah, ini peran dari CFO sangat sentral, dia harus menseimbangkan tadi. Melihatnya adalah kepentingan perusahaan, bukan kepentingan KPI satu individu. Karena kalau KPI satu individu bisa aja nanti dia sebagian tidak tercapai, tapi bisa kita jelaskan. Bisa kita jelaskan bahwa KPI perusahaan itu lebih bagus daripada ada satu yang tidak tercapai. Dan satu lagi yang penting adalah peran CFO harus bisa mengkomunikasikan semua program-program tersebut, baik itu kepada internal perusahaan maupun kepada stakeholder. Karena kita hidup di tengah-tengah situasi yang, apalagi kemarin pandemi ya. Kemarin pandemi praktis. Kalau di Lok Sumawe itu saat ini yang beroperasi pabriknya hanya Pupuk Iskandar Muda. Dulu ada AAF sudah tutup, ada KKA sudah tutup, ada Arun dulu kita tahu bahwa di Lok Sumawe dulu kita kenal itu negara petrodolar ya. Tapi sekarang sudah turun semua. Nah, yang jalan adalah PT PIM. Nah, ini jadi sorotan semua stakeholder itu, nyorotnya semua ke Pupuk Iskandar Muda. Nah, ini kita harus pandai-pandai menjembatani hal tersebut. Dan itu peran dari CFO, karena CFO di Pupuk Iskandar Muda itu juga membawain umum, membawain SDM. Nah, ini jadi harus pandai-pandai mengkomunikasikan hal tersebut. Di dalam menjalankan perusahaan itu kita ada kepentingan saat ini dan kepentingan yang akan datang, kaitannya dengan going concern dari perusahaannya. Dan itu juga dinilai oleh BUMN bahwa yang dinilai itu bukan hanya kondisi saat ini, tetapi juga going concern-nya. Kalau kita egois menjaga kinerja kita saat ini, tetapi berikutnya going concern perusahaan tidak ada, itu juga nggak bagus. Jadi ada nilai. Nah, balik lagi pada pertanyaan tadi bahwa ya tantangannya tadi kita harus mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk mendukung keberlangsungan perusahaan saat ini dan keberlangsungan perusahaan yang akan datang. Nah, terkait dengan bidang keuangan, saya tantangannya juga harus mengkomunikasikan, kita harus berkomunikasi dengan semua lembaga-lembaga keuangan ya, apakah itu perbankan itu sekarang di Banda Aceh ada kekhususan lagi di Aceh. Di sana ada kanun, semua yang beroperasi di sana untuk perbankan harus syariah. Ini kemarin juga tantangan juga bagi kita dalam hal mengkonversi yang dulunya dari bank konvensional beralih ke bank-bank syariah. Memang ada beberapa yang belum bisa tercover oleh bank syariah, ya kita akhirnya membuka dua rekening bank syariah dan rekening bank konvensional. Tantangannya bagaimana pabrik yang kita miliki itu bisa jalan. Kalau sudah bisa jalan, tantangannya bagaimana produk yang dihasilkan bisa kita jual. Nah, itu tantangannya. Orang pabrik nggak mau tahu, pokoknya pabrik saya harus jalan. Masalah urusan duit ya urusannya CFO.
Jadi kita harus muter nih, dibantu dengan staf-staf kita, orang keuangan, bagaimana kita memutar dana yang ada ini supaya secara penilaian itu tiap bulan kita dinilai juga. Nih, cash flow kita dinilai oleh Kementerian BUMN. Itu levelnya ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah, kita harus hijau terus. Tantangannya lagi adalah kita kan hampir 90% itu untuk pupuk iskandar muda masih PSO ya. Nah, PSO itu kita salurkan dulu pupuknya, kemudian dokumen kita kumpulkan, baru kita tagihkan ke pemerintah. Sehingga subsidinya itu bisa dibilang baru cair itu ya sebulan setelah kita menyalurkan produk. Nah, berarti ada 1 bulan kita harus menyiapkan dulu dananya untuk operasional. Nah, itu tantangan-tantangannya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini dibantu dengan Pupuk Indonesia Holding juga, kita bareng-bareng bersama itu masih bisa kita lewatin bersama. Ya memang harus sering-sering nongkrong di holding, sering-sering nongkrong di Departemen Pertanian gitu ya, sering nongkrong di Departemen Keuangan. Pengertian dari nongkrong ini adalah kita bagaimana mempercepat proses-proses tersebut. Kiat-kiatnya yang pertama, secara pribadi kita harus sehat. Harus sehat. Nah, kalau nggak sehat kita nggak bisa berpikir secara jernih ya, nggak bisa menjalankan roda perusahaan ini dengan baik. Nah, supaya harus sehat apa gitu ya. Secara pribadi rutin tiap hari mesti saya sempatkan untuk jalan kaki minimal 30 menit atau 2,5 kilo itu kalau 30 menit. Seperti pagi ini tadi saya habis sholat subuh ya jalan kaki ini tadi kita 1 jam jadi 5 kilo tadi. Jadi itu yang pertama kita harus sehat. Kemudian kiat yang berikutnya adalah kita harus menjaga harmonisasi dan komunikasi ya dengan baik itu di internal perusahaan maupun dengan para stakeholder kita. Internal perusahaan ya bagaimana kita mengkomunikasikan ide-ide kita kepada karyawan kita, kepada mitra bisnis kita ya, itu kita harus mengkomunikasikan dengan baik. Kadang sering maksud kita baik tetapi dengan komunikasi yang tidak baik hasilnya menjadi tidak baik. Nah, ini kiat-kiat dan tantangan kita supaya kita bisa menjalankan dengan baik. Alhamdulillah sampai dengan saat ini ya karyawan bisa menerima, stakeholder bisa menerima penjelasan-penjelasan kita. Memang tidak semua keinginan bisa terpenuhi ya, tetapi tetap kita komunikasikan bahwa ini yang terbaik dari semua pilihan-pilihan yang kurang baik gitu. Yang kita tingkatkan ini saya bagi misalnya dari sisi supporting kita ya. Dari sisi supporting kita yang kita tingkatkan terkait juga dengan pandemi kemarin ya. Dengan pandemi kemarin kan kita juga nggak bisa semua WFO semua, jadi ada yang WFA. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita kerjakan dari rumah atau dari luar kantor. Sehingga teman-teman staf kita itu kemarin kita bekali semua dengan peralatan teknologi untuk bisa bekerja di luar kantor. Ya, apakah itu fasilitas lah ya. Nah, komputer yang dulunya komputer kan di meja-meja semua. Sekarang kita pakai ya notebook, laptop, tab gitu ya. Kita fasilitasin semua sehingga itu bisa dikerjakan di luar kantor. Contohnya kemarin aja kita Lebaran itu kan libur panjang itu. Itu liburnya mulai tanggal 29 masuk tanggal 8 ya. Padahal tanggal-tanggal tersebut itu kalau kita di keuangan jadwal-jadwalnya penuh untuk menyiapkan laporan. Ya, menyiapkan laporan. Nah itu
Nah, kemarin ya sudah, dengan kita bekalin teman-teman dengan peralatan itu, ya alhamdulillah bisa di remote dari rumah, udah tidak mengganggu cuti masing-masing karyawan. Kemudian kita siapkan SDM-nya juga ya. SDM kita siapkan supaya ke depan lebih baik. Karena kita juga dari BUMN ya, dari holding juga kita ada target-target bagaimana menumbuhkan teman-teman milenial ini untuk menyambung estafet itu. Jadi kita juga siapkan kader-kader itu supaya kita lakukan percepatan supaya nanti menjadi tampuk-tampuk pimpinan kita juga ada yang dari milenial. Nah, sekarang batasannya milenial itu di bawah 40 tahun gitu. Nah, direksi memang sekarang di Pupuk Iskandar Muda masih di atas 40 tahun semua. Ini harapannya nanti ke depan ada milenial yang bisa menjadi direksi di bawah 40 tahun. Apresiasi di tahun 2021 dan 2002 ini kemarin banyak yang kita terima ya. Yang banyak yang kita terima, apakah itu dari segi perpajakan ya, keuangan. Kemarin dari segi perpajakan yang kita terima ada beberapa kriteria. Yang pertama, kita sebagai wajib pajak patuh. Kemudian kita juga pembayar pajak yang gede gitu ya di sana. Yang kita terima juga. Ada juga yang kita terima kemarin, kita sebagai peduli petani ya. Peduli petani. Kemudian pada saat saya masuk di Pupuk Iskandar Muda kemarin, saya melihat gerakan inovasi itu sangat penting. Gerakan inovasi itu sangat penting. Makanya pada saat saya masuk, saya wajibkan, dan itu juga menjadi KPI kepada pimpinan-pimpinan unit, bahwa semua unit kerja harus mempunyai gugus-gugus inovasi. Nah, itu saya wajibkan. Dan kita konvensikan secara internal. Dan yang juara di internal di perusahaan kita kirim ke tingkat nasional. Dan kemarin alhamdulillah kita juga terima juga ya, di tingkat nasional itu kita ada penghargaan yang platinum ya. Untuk tingkat nasional itu kemarin kita mendapatkan platinum ada 2. Ada 2 untuk yang kategori platinum, dan kategori gold kita ada 2 juga. Itu kita pilih dari yang kemarin juara-juara di internal perusahaan. Kemudian kita kirim juga mereka ke kebetulan konvensi itu Pupuk Indonesia Holding juga mengadakan juga konvensi. Dan yang kita kirim kemarin itu di luar yang kita kirim ke tingkat nasional ya. Itu kita juga dapat juga penghargaan. Kemudian kita juga menerima penghargaan sebagai Trusted Company. Ya, Trusted Company itu di CGPI Award tahun 2021 kita dapat. Emerging Industry Leader kita juga dapat di tahun 2021. Kemudian kita juga dapat penanaman modal dalam negeri ya, untuk Aceh Investment Award kita dapat juga. Karena memang tadi saya bilang di depan, sekarang itu yang PIM itu merupakan sentral yang menggerakkan roda perekonomian salah satu yang menggerakkan roda perekonomian di Aceh, khususnya di Lok Sumawe. Karena yang lain-lain pada tiarap semua. Banyak kemarin yang kita terima penghargaan-penghargaan. Ada juga terkait dengan kalau dulu itu PKBL, sekarang TJSL namanya, tanggung jawab sosial lingkungan. Itu kita juga dapat penghargaan dari Wali Kota Lok Sumawe. Ini terkait dengan lingkungan.
Kemudian kita juga dapat penghargaan Top Digital Public Relation Award tahun 2022. Jadi konten-konten yang kita masukkan di dalam media elektronik itu yang baca banyak, gitu. Yang baca banyak sehingga kita dapat award tersebut. Yang tadi itu adalah ini perusahaan BUMN peduli petani yang tadi itu peduli petani. Karena kita sebagai produsen pupuk di Lok Sumawe itu kita mempunyai kewajiban untuk mempertahankan ketahanan pangan di wilayah Sumatera bagian utara. Jadi wilayah kita itu Aceh, Sumatera Utara, ya, Sumatera Barat, Kepri, Jambi, dan sekarang oleh Sumatera Barat, ya. Kemudian oleh pemegang saham, sekarang kita ditambahin lagi tugasnya untuk menyalurkan pupuk PSO di wilayah Kalimantan. Jadi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Kita melebar sekarang ke memperluas Kalimantan. Ya, mudah-mudahan sampai dengan saat ini kinerja kita bagus, ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kita semakin luas lagi wilayah kita. Itu tantangan juga itu bagi kita, bagaimana kita menyiapkan produknya dan bagaimana kita men-serve supaya tidak ada kelangkaan pupuk, ya. Tidak ada keluhan dari petani, baik itu keluhan ketepatan kita menyediakan pupuknya, dari segi harganya, dari segi kualitasnya, itu harus kita jaga. Semua itu tantangan-tantangan kita. Gaya kepemimpinan yang saya terapkan itu sebetulnya saya itu terinspirasi dari bapak kita yang dulu. Ini teman-teman semua tahu lah, tokoh kita itu ada namanya Bapak Ki Hajar Dewantoro. Nah, ya. Bapak Ki Hajar Dewantoro itu dengan semangat kepemimpinannya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso dan tutwuri handayani. Nah, itu yang itu yang saya pegang. Ya, kalau diterjemahkan ing ngarsa sung tulodo itu artinya ya kita di depan memberikan contoh. Di depan kita memberikan contoh kepada orang-orang yang kita pimpin. Kemudian ing madya bangun karso itu di tengah-tengah kita bersama-sama. Di tengah-tengah kita bersama-sama mencoba mencapai apa yang kita cita-citakan secara bersama-sama. Ya. Kita bersama-sama, mana yang kurang kita lengkapin, mana yang lebih harus memberikan pemahaman kepada yang kurang. Ini artinya ing madya bangun karsa, artinya sama-sama membangun keinginan. Dan tutwuri handayani. Tutwuri handayani itu artinya di belakang dia mendorong. Pada saat saya di belakang, saya akan mendorong staf-staf saya untuk berani tampil ke depan. Ya, berani maju, berani mengambil keputusan. Karena nantinya yang meneruskan roda kepemimpinan itu adalah ya para staf-staf kita tadi itu. Ya, jadi kalau sekarang kita Pak Menteri, ya, Pak Erik sekarang ininya adalah akhlak. Ya, di BUMN adalah akhlak. Ya, akhlak itu hampir sama sebetulnya dengan yang tadi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu. Di dalam akhlak itu kan ada kolaborasi juga. Kolaborasi itu sebetulnya adalah tadi ing madya bangun karso tadi. Di tengah-tengah mari kita sama-sama untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Jadi itu filosofinya yang saya pegang saat ini. Dari segi bisnis, kontribusi terbesar kita tadi sempat saya singgung, ya. Jadi kontribusi kita adalah menjamin pasokan pupuk
yang ada di Sumatera bagian utara dan Kalimantan tadi itu. Kemudian yang kedua, kontribusi kita adalah menyumbangkan keuntungan bagi holding ya. Holding kita Pupuk Indonesia. Kemudian kalau ditarik lagi ke atas, nah, di holding itu kan ditarik dividen juga. Tarik dividen. Di tahun 2020 kemarin, laba kita itu sebelum pajak 20, kalau angkanya itu 28 ya, laba kita di tahun 2000 itu kemarin. Nah, untung kita. Jadi di tahun 2021 kemarin kita laba kita di atas 100 miliar. Di tahun 2020 memang di bawah 100 miliar ya. Tapi kita untung. Kemudian kontribusi kita juga di samping tadi kita pasokan ke Sumatera Utara dan Kalimantan, kemudian kita juga memasok keuntungan ya laba, kita juga memasok atau menyetor pajak. Pajak kita cukup lumayan ya, baik daerah maupun pusat. Itu di tahun 2020 itu kita pajak kita 258 miliar. 258 miliar pajak yang kita setor ke negara. Kemudian di tahun 2021 itu 215 miliar. Itu tahun 2020 laba kita itu sebelum pajak sampai 28 miliar ya. 2020 laba kita sebelum pajak 28 miliar, kemudian di tahun 2021 laba kita sebelum pajak 164 miliar. Itu yang kontribusi kita yang kepada pemerintah yang kelihatan. Sebetulnya banyak juga kontribusi kita. Yang kontribusi kita adalah menggerakkan roda perekonomian khususnya di Lok Sumawe dan Aceh secara umum. Karena saat ini karyawan PT Pupuk Iskandar Muda itu ada 578 orang. 578 orang itu yang organik, kemudian yang outsource itu jumlahnya juga 500-an orang juga. Jadi ada 1.000 lebih orang itu yang ikut menggerakkan roda perekonomian khususnya di Sumawe ini. Dan kalau misalnya itu tidak ada, bisa dibayangkan karena di belakang 1.000 orang tadi itu kan banyak, ada anaknya, ada istrinya, ada bapak ibunya ya, ada keluarganya banyak. Oke. Harapannya ke depan khususnya Lok Sumawe itu akan kembali lagi seperti zaman-zaman dulu yang kita dengar bahwa Lok Sumawe akan menjadi daerah petrodolar lagi. Di harapan saya adalah seperti itu insya Allah bisa terwujud karena Pupuk Iskandar Muda saat ini punya program kerja jangka panjang ya. Saat ini kita mempunyai 2 pabrik PIM 1 dan PIM 2. PIM 1 kemarin sempat terhenti, tidak berusaha beroperasi karena keterbatasan gas. Nah, PIM 2 jalan, jadi kita jalan 1 pabrik dengan punya 2 pabrik. Kita sudah melakukan pembicaraan dengan perusahaan yang mensuplai gas, dan insya Allah nanti tahun depan kita sudah ada komitmen bisa ada pasokan gas ya. Sehingga dengan adanya itu PIM 1 yang dulunya berhenti sementara nanti akan beroperasi lagi di insya Allah di akhir tahun depan.
Sekarang sih bisa jalan, tapi jalan karena kita pakai LNG ya, dikonversi ke gas. Jalan, tapi pada saat stoknya habis, mati lagi. Jadi keberlangsungannya agak terganggu. Tapi insya Allah mulai tahun depan itu bisa jalan 2 pabrik. Kemudian saat ini juga kita lagi punya satu proyek lagi, satu pabrik NPK. Satu pabrik NPK dengan kapasitas 500.000 ton 1 tahun. Dan kita proyeksikan pabrik NPK ini akan selesai atau bisa mengeluarkan produknya di akhir Desember tahun 2022 ini. Jadi kita sudah punya 3 pabrik ini. Punya 3 pabrik. Kemudian kita punya lahan yang tadi kita beli yang SAF tadi itu. Itu ada 100 hektar lahan untuk bisa kita pakai untuk pabrik, mendirikan pabrik di sana. Dan ini lagi proses negosiasi kita untuk mendatangkan calon investor. Kalau itu semua nanti bisa terrealisasi di tahun ini, akhir tahun ini, itu Lok Sumawe akan hidup kembali. Ya, dengan pabrik NPK jalan itu akan semakin ramai. Ya. Kita didukung oleh 3 pelabuhan kita. Saat ini kita punya 1 pelabuhan yang lama, kemudian yang di AF tadi ada 1 pelabuhan, kemudian kita membangun pabrik NPK 1 paket dengan pelabuhan lagi. Jadi bisa dibayangkan dengan 3 pelabuhan, dan di seberang kita ada pelabuhan umum yang dikelola oleh Pelindo. Jadi di kawasan UP Iskandar Muda nanti itu ada 4 pelabuhan. Bisa dibayangkan nanti akan ramai, baik itu in-out-nya ya. Sehingga keinginan kita mengembalikan bahwa Lok Sumawe akan menjadi daerah petrodolar, saya rasa itu bukan suatu hal yang tidak mungkin ya. Karena kalau kita lihat dari sisi letaknya Lok Sumawe itu sudah di ujungnya Pulau Sumatera. Sehingga kalau kita mau ekspor itu udah gampang aja, dekat itu. Tinggal keluar sedikit sudah ke jalur internasional. Dan potensi itu memang ada juga di sana. Ya mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan gitu ya, mungkin 3 tahun lagi insya Allah nanti di Lok Sumawe itu akan kembali berjaya. Mudah-mudahan lah. Ini doa kita semua. Amin.